Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugesti Rahayu. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 211025103. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sistem koordinat kartesius untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Mengenal sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Untuk materi yang pertama, sistem koordinat dimensi 2. Sistem koordinat dalam dua dimensi umumnya didefinisikan dengan dua sumbu yang saling bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Yang keduanya terletak pada suatu segi atau bidang XY. Sumbu horizontal diberi label X seperti yang ada di gambar, yaitu aksis, dan sumbu vertikal diberi label Y. Pada sistem koordinat 3 dimensi, ditambahkan sumbu yang lain yang sering diberi label Z. Sumbu-sumbu tersebut ortogonal antar satu dengan yang lain atau sumbu-sumbu dengan sumbu ini bertegak lurus. Titik pertemuan selang kedua sumbu, titik asal, umumnya diberi lambang 0. Setiap sumbu juga mempunyai besaran panjang unit dan setiap panjang tersebut diberi tanda dan ini membentuk semacam grid. Untuk mendeskripsikan suatu titik tersebut dalam sistem koordinat dua dimensi, nilai X ditulis absis, lalu disertai dengan nilai Y atau ordinat. Dengan demikian, format yang dipakai selalu X, Y, dan urutannya tidak dibalik-balik. Untuk gambar yang pertama, keempat kuadran sistem koordinat kartesius. Panah yang berada pada sumbu berfaedah panjang sumbunya tak terhingga pada arah panah tersebut. Pilihan huruf-huruf didasari oleh konvensi adalah huruf-huruf yang dekat belakang seperti X dan Y. Dipakai untuk menandakan variabel dengan nilai yang tak diketahui. Sedangkan huruf-huruf yang lebih dekat awal dipakai untuk menandakan nilai yang diketahui. Untuk contoh, pada gambar 1, titik P berada pada koordinat 3,5. Karena kedua sumbu bertegak lurus satu sama lain, segi XY terbagi dijadikan 4 anggota yang dikata kuadran, seperti yang ada di gambar. Ditandai dengan angka Romawi 1, 2, 3, dan 4. Menurut konvensi yang berlanjut, keempat kuadran diurutkan mulai dari yang kanan atas, yaitu kuadran 1, melingkar melawan arah jarum jam, seperti yang ada di gambar pertama, pada kuadran 1, dan kedua, koordinat X dan Y mempunyai nilai positif. Pada kuadran 2, koordinat X mempunyai nilai negatif dan koordinat Y mempunyai nilai positif. Pada kuadran 3, kedua koordinat mempunyai nilai negatif dan pada kuadran 4, koordinat X mempunyai nilai positif dan Y negatif seperti gambar di sebelah kanan. Untuk materi yang kedua yaitu jarak antara dua titik dalam sistem dimensi 2. Jarak antara dua titik P1 dan P2 dapat dilihat dari gambar di atas. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, maka dikenakan rumus yang pertama yaitu D sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2, atau bisa menggunakan dalil Pythagoras yang kedua yaitu D sama dengan akar X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 pangkat 2. Untuk contohnya yang pertama yaitu titik min 2,8 dan 7, min 9. Untuk jawabannya kita menggunakan rumus yang pertama, D sama dengan X2 dikurangi X1
pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 sama dengan untuk X pangkat 2-nya 7 dikurangi X1-nya min 2 lalu dikuadratkan ditambah min 9 dikurangi 8 pangkat 2. D sama dengan akar 81 ditambah 289 menghasilkan akar 370. Dan hasilnya 19,24 atau bisa menggunakan dalil Pitagoras yang kedua yaitu dengan rumus D sama dengan akar X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 pangkat 2. D sama dengan akar untuk X1-nya min 2 dikurangi X2-nya 7 dipangkatkan 2 ditambah 8 dikurangi min 9 pangkat 2 dan D sama dengan akar 81 ditambah 289 sama dengan menghasilkan akar 370. Hasil akhirnya sama dengan rumus yang pertama yaitu 19,24. Untuk materi yang ketiga yaitu sistem koordinat polar. Dalam sistem ini kita mempunyai titik tetap yang disebut sebagai pole atau kutub dan garis berarah horizontal atau 0A yang disebut sebagai sumbu polar atau sumbu kutub. Dari gambar tersebut perhatikan koordinat polar dari sembarang titik P pada bidang datar ditulis P dalam kurung R theta, di mana R adalah jarak OP dan theta adalah sudut AOP. Sudut theta positif jika diukur dari OA ke OP berlawanan arah jarum jam dan sudut theta negatif jika diukur dari OA ke OP searah jarum jam. Hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Pada gambar di atas terlihat bahwa titik P mempunyai koordinat X, Y dalam sistem koordinat kartesius dan R theta dalam koordinat polar atau kutub. Dari gambar tersebut kita bisa menentukan sin theta sama dengan Y per R, yaitu Y sama dengan R kali sin theta dan cos theta sama dengan X per R. Jadi X sama dengan R kali cos theta, sedangkan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk contohnya, yang pertama yaitu nyatakan titik berikut ini dalam koordinat kutub, yaitu pada titik P min 2,2. Untuk jawabannya, titik X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 2. Titik berada di kuadran 2. Kita menggunakan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk X dan Y tinggal dimasukkan yaitu menjadi akar min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Akar 8 menghasilkan 2 akar 2. Untuk tangan alfa sama dengan Y per X. Untuk Y-nya sama dengan 2 dan X-nya min 2. Menjadi 2 per min 2. Yaitu sama dengan min 1. Untuk alfa sama dengan angka tangan min 1. Yaitu menghasilkan 180 derajat. Jadi titik P yaitu 2 akar 2, 180 derajat. Untuk materi yang keempat yaitu jarak antara dua titik pada sistem koordinat. Memperhatikan gambar tersebut dengan menggunakan rumus kosinus, jarak PQ sama dengan akar R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurangi 2R1 kali R2 dikali cos alfa dikurangi beta. Untuk contohnya,
Tentukan jarak titik P 3,30 derajat dan titik Q 7,60 derajat. Untuk jawabannya yaitu jarak PQ kita menggunakan rumus yang di atas, yaitu akar R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurangi 2 kali R1 kali R2 dikali cos alfa kurangi beta. Kita tinggal masukkan untuk X dan Y-nya atau R1 dan R2-nya, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 2, R1-nya 3, R2-nya 7, dikali cos alfa 60, dikurangi beta 30 derajat, sama dengan akar 9 ditambah 49, dikurangi 42 cos 30 derajat, sama dengan akar 58 dikurangi 29 akar 3, dan menghasilkan akar 58 dikurangi 36,37 sama dengan akar 21,63, yaitu 4,65. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.